Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Shalom. Marilah kita mempersiapkan hati kita sebelum kita mulai ibadah. Marilah kita bangkit berdiri untuk masuk ibadah pada pagi hari ini. Marilah mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Marilah kita bersama-sama memuji kebesaran Allah kita dengan menyanyikan Rajakanlah Yesus. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mazmur 145 ayat 9. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang kasih Tuhan, kita adalah manusia yang berdosa, yang sebenarnya tidak pantas menerima kasih karunia-Nya, yaitu keselamatan. Tetapi oleh pertolongannya kita beroleh diselamatkan dari hukuman maut. Dengan percaya dan mengasihi Allah, maka kita akan dekat padanya sehingga kita beroleh kedamaian.
Allah kita merupakan jawaban hidup kita. Hanya dengan pertolongannya saja kita beroleh damai sejahtera. Marilah kita bersama mempersiapkan hati kita dalam doa pengakuan dosa dengan menyanyikan pertolonganku.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang maha kasih, Bapa yang selalu memperhatikan dan melawat kami. Saat ini kami bersyukur atas kasih karunia-Mu pada kami, sehingga kami pada hari ini dapat beribadah dan menyembah di Kau. Kami saat ini datang ke hadirat-Mu yang kudus, untuk memohon ampun atas dosa dan kesalahan kami padamu ya Bapa. Kami adalah manusia yang lemah dan sering jatuh dalam dosa oleh karena kedagingan kami. Kami sering kali melukai akan hati-Mu ya Bapa, melanggar firman-Mu. Sering kali kami berbuat dosa terhadap sesama kami, melakukan kesalahan terhadap orang tua kami, anak kami, pasangan hidup kami, baik itu melalui tutur kata dan perbuatan kami yang egois. Ampuni kami ya Bapa, dan tolong kami ya Roh Kudus untuk menguatkan dan mengingatkan kami untuk tetap seturut dengan firman-Mu. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan juga kebaktian pagi ini di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akan disampaikan berita pengampunan dosa kepada semua orang yang telah mengaku dosa dengan tulus sebagaimana janji Allah dalam firman-Nya, Mika 7 ayat 18 dan 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita yang melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Oleh karena kasih Allah ini, kita juga diperdamaikan satu dengan yang lainnya dengan saling mengampuni, serta turut mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan kita, Yesus Kristus. Setelah kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita, marilah kita kembali memuji kemuliaan Allah kita yang telah memberikan kita kemenangan dari hukum maut, hanya oleh darah Yesus. Terlepas dari dosa, hanya oleh darah Yesus, Tuhan dapat sang dosa, hanya oleh darah Yesus, Tuhan disalibkan, hapus segala dosa, hatiku sucilah, hanya oleh darah Yesus, salahku dibenarkan, hanya oleh darah Yesus, hatiku disucikan, hanya oleh darah Yesus, Tuhan disalibkan, hapus segala dosaku, hatiku sucilah, hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus, aku masuk surga. Hanya oleh darah Yesus, Tuhan disalibkan, hapus segala dosaku.
Marilah kita bersama-sama bangkit berdiri membaca petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dengan tetap berdiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita, iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita Sing
Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Syakosin, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan menyanyikan Jiwaku Terbuka. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, saya Pendeta Sia dari STT Aletheia. Hari ini sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan dapat menyapa Ibu Bapak Saudara sekalian melalui ibadah online atau ibadah daring ini. Hari ini kita akan merenungkan satu tema yang diberikan oleh gereja, yaitu ibadah yang mencengangkan. Pada umumnya kita beranggapan kalau berbicara tentang ibadah pasti berkaitan dengan kebaktian. Memang tidak salah karena bagian dari ibadah adalah kebaktian. Tapi ketika kita merenungkan pengajaran kitab suci tentang ibadah, kita akan menemukan bahwa ibadah tidak hanya melulu berkaitan dengan kebaktian, tapi justru intinya menyangkut seluruh kehidupan kita. Hari ini kita akan merenungkan satu tokoh yang terkenal oleh karena membangun bait suci yang indah, yaitu Salomo. Suatu prestasi yang luar biasa. Tetapi Salomo tidak hanya berhasil membangun bait suci yang begitu indah, tapi ada hal yang luar biasa dalam dirinya yang dapat kita pelajari, yaitu bagaimana ia menata kehidupannya. Allah mengaruniakan hikmat pada Salomo, sehingga Salomo mampu menata kehidupannya secara luar biasa, dan membawa kita untuk dapat melihat satu ibadah yang holistik yang mencengangkan itu. Mari sebelum kita membaca merenungkan bagian firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena hari ini Engkau memberikan kesempatan kami untuk beribadah bersama walaupun melalui ibadah online, baik kami secara pribadi maupun dalam keluarga kami masing-masing. Kami rindu supaya melalui pembacaan perenungan firman Tuhan, kami semua boleh diberkati dan hati kami dibawa untuk makin dekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan juga mengasihi sesama. Tolonglah kami semua, tolonglah juga hamba-Mu, supaya tiap kami pada hari ini sungguh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing, dalam keadaan kami masing-masing, dalam situasi kami masing-masing, karena kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saya mengajak Ibu Bapak Saudara membuka Alkitab dari 1 Raja-Raja pasal ke-10. 1 Raja-Raja pasal ke-10 kita merenungkan ayat yang pertama sampai 13, tetapi saya tidak akan membacakan secara keseluruhan, kita akan membaca secara bertahap. 1 Raja-Raja pasal 10. Kalau kita melihat bagian ini, 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai 13, kita menemukan kisah tentang seorang ratu dari negeri Sheba. Nah, negeri Sheba ini kemungkinan sekarang merupakan negara Ethiopia atau Yaman, ya, daerah Afrika. Nah, ratu dari negeri Sheba ini mendengar kabar yang mencengangkan tentang Salomo dalam kaitan dengan hikmat Tuhan yang diberikan Salomo untuk mengatur kerajaan, bahkan mengatur kehidupan. Bahkan yang menarik kalau kita lihat ayat yang pertama, mari kita lihat ayat yang pertama. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ratu ini mendengar kabar tentang kehebatan Salomo berkaitan dengan Tuhan. Mungkin dia mendengar kabar bagaimana Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa kepada Salomo, sehingga ia ingin tahu dan datang mengunjungi Salomo dan ingin menguji kebenaran berita yang luar biasa itu. Dan kemudian ia datang ke Yerusalem ayat 2 dengan pasukan pengiring yang luar biasa, membawa segala hadiah yang luar biasa. Dan ketika dia berjumpa dengan Salomo, dia mengungkapkan seluruh apa yang menjadi isi hatinya. Dia menguji hikmat Salomo. Dan di dalam ayat 3 dikatakan, dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, dan yang tidak dapat dijawab untuk ratu itu. Salomo dapat menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh Ratu Sheba. Tentu hal ini mengagumkan Ratu Sheba melihat hikmat Salomo. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa yang nanti kita temukan dalam pembacaan kita selanjutnya, bahwa ratu itu menjadi tercengang. Nah, saudara, di dalam bahasa Ibrani menarik sekali. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mempunyai satu ungkapan tercengang. Tapi dalam bahasa Ibrani itu kata tercengang itu diungkapkan dalam ungkapan tidak ada roh atau nafas padanya. Ratu Sheba itu tercengang dan digambarkan seperti tidak dapat bernafas. Tercengang, terpesona, kagum. Apa yang membuat Ratu Sheba itu begitu tercengang, terpesona dan kagum, bahkan seakan tidak dapat bernafas? Ayat 4 kita lihat. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dari rumah yang telah didirikannya, dari istananya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan melayani, dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Maka tercenganglah ratu itu. Yang membuat tercengang Ratu Sheba ialah bagaimana Salomo mengatur para pegawainya dalam melayani kehidupannya sehari-hari. Bagaimana tata makanan, minuman di meja, cara duduk, pakaian, cara melayani para pelayan ini. Bahkan tidak hanya itu, dalam pembacaan kita juga diungkapkan berkaitan dengan korban bakaran yang biasanya dipersembahkan di rumah Tuhan. Atau dengan kata lain kita bisa melihat tidak hanya menyangkut kehidupan sehari-hari, tetapi kehidupan rohani berkaitan dengan korban Tuhan. Ini yang membuat Ratu Sheba menjadi tercengang melihat kehidupan Salomo. Kemudian ayat 6 diungkapkan bahwa ratu itu berkata kepada raja, benar juga kabar tentang yang ku dengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Ayat 7, tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang ku dengar. Saudara, luar biasa kalimat yang khususnya ini, engkau melebihi kabar yang ku dengar. Hal ini
sangat berbeda dengan seringkali pengalaman yang kita alami. Kadang kita mendengar kabar bahwa makanan di depot itu enak, kabarnya sudah kondang kemana-mana. Tapi ketika kita mengunjungi, kita mencoba makanan itu, kita merasakan bahwa makanan itu tidak sehebat, segempar apa yang dikabarkan oleh orang ini. Atau berita yang lain mengenai keindahan alam dari suatu tempat. Tetapi dalam bagian ini kita bisa lihat kabar tentang Salomo itu diuji kebenarannya oleh Ratu Sheba, dan Ratu Sheba mengakui bahwa keadaannya, realitanya melebihi dari apa yang dia dengar. Hal ini tentu luar biasa dan mengakibatkan apa yang Ratu Sheba ini akan ungkapkan dari hatinya. Ayat 8. Berbahagialah para istrimu. Ya, kita harus mengakui pada waktu itu memang tokoh-tokoh Alkitab juga melakukan poligami, bukan berarti kita menyetujui poligami, tetapi situasi pada waktu itu memang realitas seperti itu. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Dan ayat 9 yang luar biasa. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Hal yang luar biasa, oleh karena Ratu Sheba ini melihat satu kesaksian yang dapat kita katakan suatu kesaksian yang luar biasa tentang ibadah yang holistik atau menyeluruh. Ibadah dan kehidupan Salomo membuat Ratu Sheba ini tercengang. Dan tidak hanya tercengang, membawa Ratu Sheba ini memuliakan Allah. Hari ini kita akan mempelajari beberapa hal yang penting dalam kisah ini. Kita melihat bahwa ibadah yang benar tidak hanya berkaitan dengan ibadah korban di bait suci, atau dalam konteks masa kini, ibadah formal di gereja seperti ibadah minggu kita, atau praise and worship dan lain-lain. Tetapi ibadah juga berkaitan bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Seperti bagaimana pola hidup kita di rumah, pola keluarga kita, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama kita, bagaimana kita berinteraksi dengan bawahan kita, dengan atasan kita, dengan pegawai kita, dan sebagainya. Ibadah harus kita hayati sebagai ibadah yang holistik. Berkaitan dengan ibadah rutin di gereja, tetapi juga ibadah berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita melihat bagaimana Ratu Sheba ini tercengang, terpesona, melihat bagaimana oleh karena hikmat Tuhan, Salomo mempunyai ibadah formal di dalam bait suci yang begitu luar biasa. Tapi ibadah yang melalui kehidupan juga luar biasa. Kalau ditanya apakah saya pernah tercengang melihat suatu ibadah di suatu gereja, membuat saya terkagum dan terpesona, saya harus katakan ya. Saya teringat salah satu pengalaman, saya teringat ketika saya studi di Amerika tahun 92 sampai 94, saya studi di Calvin Seminary di Amerika, dan pada waktu itu saya mendapat beasiswa 1/3 dari Indonesia, 2/3 dari gereja di Amerika. Dan sebagai bagian dari saya menerima beasiswa itu, saya harus beribadah di gereja di mana yang mensponsori saya. Dan ketika saya hadir dalam ibadah di gereja itu, saya terus terang kagum melihat bagaimana mereka beribadah. Mereka umumnya beribadah 2 kali, pagi dan sore, tapi yang paling banyak jam 10 pagi. Hal yang terkagum-kagum membuat saya terpesona, paduan suaranya begitu indah. Para penyanyi paduan suara menyanyi dengan sungguh-sungguh. Saya terkagum juga melihat pemusiknya. Ketika ibadah dimulai jam 10, kalau musik pengantar ibadah itu, prelude itu, ya, 7 menit, berarti 10 kurang 7 menit, organis ini akan memainkan musiknya. Dan pas jam 10, rombongan hamba Tuhan yang melayani paduan suara masuk
dalam gedung ibadah itu dengan luar biasa paduan suara menyanyi dengan indah. Dan kalau musiknya pendahuluan itu 10 menit, 10 kurang 10 organ itu akan dimainkan. Saya melihat begitu keteraturan dan bagaimana penyambut membuat saya terkagum melihat bagaimana gereja ini beribadah. Paduan suara anggotanya bernyanyikan dengan kesungguhan, mulai mereka berbaris ketika mereka melayani juga di gereja dalam ibadah, dalam bagiannya persembahan pujian ataupun pengantar untuk persembahan. Mereka menyanyikan dengan sungguh-sungguh, membuat saya tercengang. Tapi ada hal lain. Pada masa studi itu saya dikaruniai seorang anak yang memang akhirnya satu-satunya anak yang kami dipercayai oleh Tuhan, seorang anak laki-laki. Karena studi di Calvin, sebetulnya ada keinginan untuk memberi nama Calvin, tetapi nama Calvin itu terlalu berat, sehingga saya tidak berani memberi nama Calvin. Sehingga yang bau-bau agak mirip Kevin, ya bau mirip Calvin, tapi bukan Calvin, Kevin. Dan nama tengahnya itu saya beri nama Sebastian. Dan satu saat ketika pendeta jemaat senior pastor dari gereja itu bertanya kepada istri saya, mengapa nama anakmu itu tengahnya diberi nama Sebastian? Istri saya menjawab, karena papanya suka musik. Nah, saudara harus memahami, jangan salah mengerti, saya tidak bisa bermain satu alat musik pun. Tetapi saya suka mendengar musik yang baik. Sehingga saya memilih nama Sebastian itu dari Johann Sebastian Bach. Dan ketika senior pastor itu mendengar istri saya menjelaskan bahwa anak saya nama tengahnya, middle name-nya adalah Sebastian. Sudah ada satu peristiwa yang membuat saya tercengang, yaitu ketika anak saya dibaptis di gereja itu. Saya pikir biasa sebagaimana baptisan anak, kami sebagai orang tua duduk mendampingi anak. Tapi ketika saya membaca liturgi, cetakan dari liturgi itu, saya terkejut, saudara. Karena pada hari itu, musik mulai dari awal hingga akhir, awal, tengah, musik pendahuluan dan lain-lain, sampai persembahan dan lain-lain, sampai ending, merupakan gubahan Johann Sebastian Bach. Pada waktu itu saya terus terang terharu. Dan saya ketika selesai ibadah itu, saya berterima kasih kepada senior pastor gereja itu. Saya merasa, saudara, saya dihargai. Walaupun saya seorang mahasiswa yang mendapat sponsor, dibiayai oleh gereja itu. Tapi mereka menghargai saya begitu rupa. Bahkan ketika anak saya dibaptis, mereka sengaja merancang ibadah dengan lagu-lagu yang dikarang oleh Johann Sebastian Bach. Bagi saya itu suatu ibadah yang mencengangkan. Bukan karena ibadahnya saja yang luar biasa, tapi oleh karena pemimpin gereja itu, hamba Tuhan gereja itu, mewujudkan ibadahnya dalam kehidupan, menghargai saya sebagai seorang mahasiswa asing yang dibiayai oleh gereja itu. Tetapi sungguh dihargai. Walaupun kami tidak bisa memberikan donasi yang besar, persembahan yang besar karena gereja itu sangat kaya, tapi mereka menghargai saya walaupun saya seorang yang sederhana. Itu ibadah yang mencengangkan. Tapi ketika kita memikirkan keadaan kita saat ini, tentu situasi kita berbeda. Saya pun juga membayangkan bagaimana indahnya kita bisa berkumpul dalam suasana ibadah seperti itu. Tapi kita harus menerima, oleh karena pandemi COVID-19 ini kita diperhadapkan dengan situasi yang baru, situasi yang khusus. Dan mau tidak mau sekarang kita harus menghadapi situasi yang disebut new normal. Banyak gereja yang sudah mengupayakan ibadah secara daring atau online seperti ini. Tapi apakah cukup? Itu menjadi satu pertanyaan.
Apakah cukup membawa kita bisa terpesona, tercengang dengan ibadah yang kita adakan saat ini? Dalam situasi new normal ini, di tempat lain sekarang sudah mulai ada gereja yang beribadah dengan sistem drive-in. Mereka beribadah di dalam, jemaat-jemaat beribadah di dalam mobilnya, pendetanya berkhotbah di panggung yang terbuka dan ini, ibadah di dalam mobil masing-masing. Di Jerman kita mendengar kabar bahwa diizinkan untuk mengadakan ibadah. Tapi jemaat dilarang untuk menyanyi. Oleh karena dianggap berbahaya, dapat menularkan virus COVID-19. Sehingga kita diperhadapkan satu situasi yang kita harus pikirkan, gumulkan dalam situasi new normal ini. Saya terus terang tidak tahu bagaimana jalan keluar. Apa yang terbaik? Tapi biarlah setiap kita minta hikmat Tuhan sebagaimana Salomo. Dan biarlah hikmat Tuhan itu juga diberikan kepada kita. Setiap gembala sidang, setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap majelis gereja untuk memutuskan hal-hal yang penting bagaimana kita beribadah dalam situasi yang kita sebut new normal ini. Kita perlu mendoakan mereka dalam waktu-waktu ke depan bagaimana menata ibadah ini supaya kita sungguh tetap dapat merasakan bahwa ibadah itu mencengangkan diri kita, hati kita, dan membawa kita untuk mengagungkan Tuhan. Saya tahu tidak gampang. Mungkin di antara kita ketika mendengarkan atau mengikuti ibadah ini, tidak bisa duduk di ruang keluarga dengan TV yang besar. Mungkin kita tidak mempunyai itu. Kita mungkin hanya beribadah melalui HP kita yang kecil, kita mendengarkan secara pribadi. Tapi biarlah hikmat Tuhan itu juga menolong kita sebagai jemaat untuk tetap dapat beribadah dengan benar di tengah situasi new normal ini. Baik secara daring seperti ini, ataupun nanti dengan cara-cara yang lain. Firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita, bahwa Ratu Sheba menjadi tercengang bukan hanya melihat bagaimana korban yang diberikan Salomo di bait suci. Tapi dia tercengang bagaimana melihat Salomo mengatur para pegawainya dalam melayani kehidupan sehari-hari. Bagaimana tata makan, minum di meja, cara duduk, pakaian, cara melayani para pelayan Salomo. Nah, ini merupakan sisi yang perlu kita perhatikan juga dalam situasi seperti ini. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Karena orang di luar tidak hanya melihat bagaimana kita beribadah. Mereka melihat bagaimana kita beribadah. Tetapi sebenarnya mereka lebih mengamati bagaimana kehidupan kita orang percaya dalam keseharian, apalagi dalam situasi new normal ini. Apakah dalam situasi seperti ini kita justru menjadi pribadi-pribadi yang egois, yang hanya mementingkan kesejahteraan diri kita sendiri? Misalkan kita menimbun barang belanjaan tanpa peduli orang lain. Saya punya pengalaman menarik. Ketika dalam masa-masa awal ini, saya pun juga harus pergi belanja. Dan pada waktu itu saya beli pisang. Waktu itu ada 2 tangkai pisang, 2 bagian bukan sisir ya, 2 bagian. Saya ambil 2 itu karena saya butuh. Dan pada waktu itu di samping saya ada seorang bapak yang bertanya kepada penjual di supermarket itu. Tidak ada pisang lagi, Pak. Apa pisangnya habis? Penjual itu berkata, pisangnya habis, Pak. Waktu itu saya diperhadapkan diam-diam pergi ke kasir atau melihat kebutuhan bapak itu. Tuhan dengan anugerahnya menolong saya untuk menawarkan kepada bapak itu. Saya ada 2, Pak mau 1, ambil 1. Bapak itu melihat saya dan bertanya, Bapak cukup? Saya katakan gampang lah, nanti kita satu-satu.
Bapak itu bersyukur, senang sekali dapat menerima. Saudara, dalam situasi seperti ini, saudara, kalau tidak hati-hati kita hanya menjadi pribadi yang memikirkan kesejahteraan kita, keselamatan kita. Di tengah-tengah berbagai usaha, pekerjaan yang sulit. Kalau kita sebagai pengusaha bagaimana? Adakah kita mau berkorban untuk mengurangi kekayaan kita dan mendukung kesejahteraan karyawan kita yang sulit? Karyawan kita yang sudah berjasa bertahun-tahun demi perusahaan kita. Kita mau bersedia mengurangi kekayaan kita, berbagi dengan mereka. Banyak hal yang kita bisa minta hikmat Tuhan untuk menolong kita, supaya Allah memotivasi, supaya hidup kita dalam situasi seperti ini tetap menjadi berkat, bahkan mencengangkan orang lain. Karena melihat bagaimana kita boleh belajar berbagi kepada mereka yang lebih membutuhkan. Biarlah hikmat yang sudah dikaruniakan Allah kepada Salomo itu juga dikaruniakan kepada setiap kita. Setiap kita yang belajar takut akan Tuhan, supaya kita boleh menghadirkan ibadah yang mencengangkan, bukan hanya ibadah secara formil saja, tetapi ibadah yang nampak melalui kehidupan kita yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam menghadapi situasi new normal ini, kita sungguh membutuhkan hikmat Allah untuk dapat menghadirkan ibadah yang holistik, yang mencengangkan itu. Baik ibadah kita dalam kebaktian-kebaktian kita, entah ibadah seminggu seperti ini, entah ibadah doa, ataupun persekutuan-persekutuan yang lain. Kita minta hikmat Tuhan, memberikan ide-ide baru, inovasi baru, supaya dalam situasi yang tidak gampang ini, kita tetap dapat beribadah dengan benar. Terlebih itu, biarlah hikmat Tuhan itu juga menolong hidup kita masing-masing, supaya kita punya kehidupan yang tetap dapat menjadi berkat di tengah situasi apapun, termasuk situasi yang tidak gampang di tengah pandemi COVID-19 ini. Saya ingin menutup dengan satu kalimat. Dalam situasi yang sangat gelap, lilin yang kecil pun dapat mencengangkan orang yang membutuhkan terang itu. Tuhan menolong kita, memberikan hikmatnya, supaya kita bisa menghadirkan ibadah yang mencengangkan, baik melalui ibadah formal, terlebih lagi ibadah melalui kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh membutuhkan hikmat-Mu Tuhan. Dan biarlah hikmat yang Engkau sudah karuniakan kepada Salomo, yang membawa Ratu Sheba itu tercengang melihat bagaimana Salomo mengatur baik ibadah di rumah Tuhan, maupun ibadah melalui kehidupan Salomo sehari-hari dalam mengatur para pegawainya, tata makan, tata minum, berpakaian, dan sebagainya. Dan biarlah hikmat Tuhan itu juga dikaruniakan kepada setiap kami dalam situasi yang tidak mudah di tengah pandemi COVID-19 ini, yang kami harus sebut situasi new normal. Berilah hikmat pada gembala sidang kami, para hamba Tuhan, para majelis, juga setiap kami, supaya kami dalam situasi yang tidak biasa untuk kami tetap dapat beribadah dengan benar. Tuhan beri hikmat, Tuhan berikan ide-ide baru, terobosan-terobosan baru untuk setiap kami. Tolonglah juga dalam situasi seperti ini kami juga diingatkan bahwa ibadah kami tidak hanya ibadah yang formal di gereja atau berupa kebaktian, tapi hidup kami sehari-hari merupakan suatu ibadah juga. Bahkan tiap orang yang mengenal kami, melihat kami, mereka boleh melihat kesaksian dari Tuhan, dan mereka boleh memuliakan Tuhan, sebagaimana Ratu Sheba melihat hikmat Tuhan atas diri Salomo, memuliakan Tuhan, melihat bagaimana Salomo dapat mengatur baik ibadah di
di dalam bait suci, terlebih lagi ibadah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tolonglah kami Tuhan. Kami rindu supaya dalam situasi seperti ini, hidup kami sebagai anak-anak-Mu tetap menjadi berkat. Bahkan menjadi berkat lebih luas lagi. Berkati gereja kami. Mampukan tiap pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita tetap setia untuk beribadah dan kita tetap bersuka cita di dalam ibadah ini, di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita juga dengan penuh sukacita kita akan memberikan persembahan, memberikan apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan, karena apa yang kita berikan itu semuanya berasal dari Tuhan. Dan biarlah kita memberikannya dengan hati yang penuh dengan cinta kepada Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mengucap syukur. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas segala berkat Tuhan. Terima kasih atas segala apa yang Tuhan limpahkan kepada kami. Atas kasih karunia-Mu secara jasmani, kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Walaupun di masa susah kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati kami. Sehingga kami boleh tetap memberi persembahan yang berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa juga untuk jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan menolong di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam berbisnis, di dalam berumah tangga. Di masa-masa pandemi corona ini kami tetap punya pengharapan yang teguh di dalam kasih Tuhan. Di dalam kasih Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kami. Sang Immanuel itu selalu beserta. Dan kami tidak henti-hentinya berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan menolong para pemimpin kami untuk bertindak adil dan bijaksana. Mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat di dalam masa-masa pandemi corona ini. Dan juga nanti ada memasuki masa new normal. Tuhan juga menolong apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami siapkan, sehingga dalam masa-masa new normal ini ibadah-ibadah mungkin akan kembali ada di gereja, tetapi kami tetap dalam lindungan Tuhan, tetap di dalam lingkup kuasa Tuhan, sehingga kami dijauhi dari virus corona ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa ini dalam tangan kuasa Tuhan. Tangan kuasa yang melindungi, yang selalu menjaga kami dan menjaga juga bangsa ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saatnya kita akan memuji, memuliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetaplah hidup di dalam kasih setia kepada Tuhan. Tetaplah hidup dengan penuh pengharapan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan terimalah berkat Tuhan. Allah pencipta langit dan bumi, kiranya mengaruniai engkau dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, berkat-berkat surgawi yang selalu dicurahkan kepadamu, baik secara jasmani maupun rohani. Dan biarlah anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus memberikan engkau damai sejahtera. Dan biarlah Allah Roh Kudus menguatkan, menghibur,
dan memimpin hidupmu dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Amin. Ibadah selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.